Banyak orang percaya bahwa menjadi cerdas adalah jaminan untuk sukses. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa jika kita berpikir lebih cepat, memahami lebih dalam, dan memiliki kemampuan analisis yang kuat, maka hidup kita akan lebih mudah, lebih terarah, dan pada akhirnya lebih berhasil. Tetapi kenyataannya seringkali justru berbanding terbalik. Kita melihat banyak orang yang sangat cerdas, yang memiliki potensi besar, yang memahami banyak hal, tetapi hidupnya tidak berkembang seperti yang diharapkan. Sementara itu, ada orang lain yang terlihat biasa saja, tidak terlalu menonjol secara intelektual, tetapi justru mampu membangun kekayaan, stabilitas, dan kehidupan yang jauh lebih maju. Pertanyaannya bukan lagi apakah kecerdasan itu penting, tetapi mengapa kecerdasan saja tidak cukup? Dan lebih dalam lagi, mengapa dalam banyak kasus, kecerdasan justru menjadi hambatan yang tidak terlihat? Masalahnya bukan pada kecerdasan itu sendiri, tetapi pada cara kecerdasan itu digunakan. Orang yang cerdas cenderung memiliki kemampuan untuk melihat banyak kemungkinan sekaligus. Mereka bisa menganalisis risiko, memprediksi konsekuensi, dan memahami kompleksitas suatu situasi dengan sangat baik. Sekilas ini terlihat seperti keunggulan. Tetapi di sisi lain, kemampuan ini juga menciptakan sesuatu yang jarang disadari, yaitu kecenderungan untuk terlalu banyak berpikir. Ketika seseorang terlalu banyak berpikir, mereka mulai melihat terlalu banyak kemungkinan gagal. Mereka mulai mempertimbangkan terlalu banyak skenario negatif. Mereka ingin memastikan semuanya sempurna sebelum mengambil langkah. Dan tanpa disadari, mereka terjebak dalam satu pola yang sangat halus, yaitu penundaan yang terlihat seperti persiapan. Setelah jebakan pertama dari orang cerdas, mereka tidak berhenti karena malas, tetapi karena mereka merasa belum cukup siap. Mereka terus belajar, terus menganalisis, terus mempersiapkan, tetapi jarang benar-benar bergerak. Dan waktu terus berjalan. Di sisi lain, orang yang tidak terlalu banyak berpikir seringkali lebih cepat mengambil tindakan. Mereka tidak menunggu semua informasi lengkap. Mereka tidak mencoba memprediksi setiap kemungkinan. Mereka bergerak, mencoba, gagal, belajar, dan mencoba lagi. Dari luar terlihat sederhana, tetapi justru disitulah kekuatannya. Perbedaan ini mungkin tidak terasa dalam jangka pendek. Orang cerdas terlihat lebih siap, lebih matang. Tetapi dalam jangka panjang, orang yang bergerak lebih dulu akan mengumpulkan pengalaman yang jauh lebih banyak. Dan pengalaman ini tidak bisa digantikan oleh pengetahuan saja. Sekarang bayangkan ini. Dua orang memiliki tujuan yang sama. Yang satu menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merencanakan dengan detail. Yang satu lagi mulai dengan langkah kecil, belajar sambil berjalan. Dalam beberapa waktu, orang kedua mungkin membuat kesalahan. Tetapi setiap kesalahan memberinya data nyata. Sementara orang pertama masih berada di tahap perencanaan, mencoba menghindari kesalahan yang bahkan belum terjadi. Inilah yang jarang dibicarakan. Bahwa dalam dunia nyata, kecepatan belajar seringkali lebih penting daripada kesempurnaan perencanaan. Tetapi ini baru permukaan. Ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang membuat orang cerdas sering gagal. Dan itu berkaitan dengan identitas mereka sendiri. Sejak lama, mereka terbiasa melihat diri mereka sebagai orang yang benar. Mereka terbiasa mendapat pengakuan karena kecerdasan mereka. Mereka terbiasa dihargai karena kemampuan berpikir mereka. Dan tanpa disadari, mereka mulai membangun identitas yang bergantung pada hal itu. Masalahnya muncul ketika mereka menghadapi situasi di mana mereka tidak tahu, atau ketika mereka harus melakukan sesuatu yang belum mereka kuasai. Karena jika mereka gagal, itu bukan hanya kegagalan dalam tindakan, tetapi terasa seperti ancaman terhadap identitas mereka. Akibatnya, mereka menjadi lebih berhati-hati. Mereka menghindari risiko yang bisa membuat mereka terlihat salah. Mereka memilih jalur yang aman, bukan karena itu yang terbaik, tetapi karena itu yang paling melindungi citra diri mereka.
Ini adalah jebakan kedua, bukan kurangnya kemampuan, tetapi terlalu terikat pada identitas sebagai orang yang selalu benar. Sementara itu, orang yang tidak terlalu melekat pada identitas tersebut lebih bebas untuk mencoba. Mereka tidak terlalu takut terlihat salah. Mereka tidak terlalu terikat pada citra. Dan karena itu, mereka lebih cepat berkembang. Sekarang coba lihat ke dalam dirimu sendiri. Apakah ada bagian dari dirimu yang menunda sesuatu bukan karena tidak bisa, tetapi karena takut tidak sempurna? Apakah kamu pernah menunggu waktu yang tepat, kondisi yang tepat, atau rasa percaya diri yang cukup sebelum mulai? Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang cerdas berada di posisi yang sama tanpa menyadarinya. Dan di titik ini, ada satu pergeseran kecil yang bisa mengubah banyak hal. Bukan dengan mengurangi kecerdasanmu, tetapi dengan mengubah cara kamu menggunakannya. Dari alat untuk menganalisis tanpa henti, menjadi alat untuk mendukung tindakan. Karena pada akhirnya, hidup tidak berubah karena apa yang kamu pahami, tetapi karena apa yang kamu lakukan secara konsisten. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Apakah selama ini kamu lebih sering bergerak atau lebih sering berpikir tentang bergerak? Tidak perlu menjawab dengan keras. Cukup sadari, kalau kamu merasa topik ini dekat denganmu, kamu bisa tulis di komentar satu hal yang selama ini kamu tunda. Kadang dengan menuliskannya, kamu mulai melihatnya dengan lebih jelas. Dan jika kamu ingin memahami pola seperti ini lebih dalam, kamu bisa bergabung dengan channel ini. Karena di sini kita membahas hal-hal yang sering tidak terlihat, tetapi justru menentukan arah hidup seseorang. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, tentang bagaimana kecerdasan bisa menciptakan ilusi kontrol, dan bagaimana ilusi ini secara diam-diam menjauhkan banyak orang dari hasil yang sebenarnya mereka inginkan. Ketika seseorang memiliki kecerdasan yang tinggi, ada satu kemampuan yang berkembang sangat kuat, yaitu kemampuan untuk merasa seolah-olah mereka memahami segalanya lebih cepat dari orang lain. Ini bukan kesombongan yang terlihat, tetapi sebuah rasa halus bahwa mereka bisa mengendalikan situasi melalui pemahaman mereka. Dan disinilah jebakan berikutnya muncul, yaitu ilusi kontrol. Orang cerdas sering merasa bahwa jika mereka sudah memikirkan sesuatu dengan cukup dalam, maka mereka sudah selangkah lebih maju. Mereka merasa lebih siap karena mereka sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Tetapi tanpa disadari, mereka mulai menggantikan tindakan dengan pemikiran. Mereka merasa produktif karena berpikir, padahal secara nyata mereka belum bergerak. Ini adalah bentuk aktivitas mental yang terlihat seperti kemajuan, tetapi sebenarnya hanya pergerakan di tempat. Pikiran terus bekerja, tetapi dunia nyata tidak berubah. Di sisi lain, orang yang lebih sederhana dalam berpikir tidak terlalu terjebak dalam ilusi ini. Mereka tidak merasa perlu memahami semuanya sebelum bertindak. Mereka tidak mencari kepastian yang sempurna. Mereka bergerak dengan informasi yang cukup, bukan sempurna. Dan justru karena itu, mereka lebih cepat beradaptasi dengan kenyataan. Ilusi kontrol ini menjadi semakin kuat ketika seseorang mulai merasa bahwa mereka harus selalu membuat keputusan yang benar. Mereka takut membuat kesalahan karena mereka tahu terlalu banyak tentang kemungkinan yang bisa terjadi. Mereka ingin menghindari kerugian, ingin menghindari kegagalan, ingin memastikan bahwa setiap langkah mereka efisien. Tetapi masalahnya, dalam kehidupan nyata, tidak ada keputusan yang benar secara mutlak. Setiap keputusan membawa risiko, dan semakin lama seseorang mencoba menghindari risiko, semakin lama mereka tidak bergerak. Di titik ini, kecerdasan yang seharusnya menjadi alat untuk mempercepat pertumbuhan justru menjadi penghambat. Bukan karena kecerdasannya salah, tetapi karena cara menggunakannya tidak seimbang.
ada satu perbedaan penting antara memahami sesuatu dan mengalami sesuatu. Pemahaman bisa memberi gambaran, tetapi pengalaman memberi perubahan. Dan pengalaman hanya bisa didapatkan melalui tindakan. Orang cerdas sering terjebak dalam pemahaman. Mereka membaca, mereka belajar, mereka menganalisis, tetapi mereka menunda pengalaman. Sementara itu, orang lain mungkin tidak memahami sebanyak itu, tetapi mereka langsung terjun. Mereka mengalami langsung, mereka membuat kesalahan, mereka memperbaiki, dan dari situ mereka tumbuh. Seiring waktu, perbedaan ini menjadi sangat besar. Karena pengalaman menciptakan intuisi, dan intuisi ini tidak bisa dibangun hanya dengan berpikir. Sekarang ada satu hal yang lebih dalam lagi yang jarang dibahas, yaitu hubungan antara kecerdasan dan rasa takut yang lebih halus. Semakin seseorang memahami dunia, semakin mereka menyadari kompleksitasnya. Mereka melihat bahwa tidak semua hal bisa diprediksi. Mereka menyadari bahwa ada banyak hal di luar kendali. Dan kesadaran ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa berubah menjadi bentuk kecemasan yang lebih tenang, tetapi lebih dalam. Mereka tidak panik secara terlihat, tetapi mereka ragu secara konstan. Mereka mempertanyakan langkah mereka sendiri. Mereka mencari kepastian yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Sementara itu, orang yang tidak terlalu dalam menganalisis seringkali lebih berani. Bukan karena mereka lebih kuat, tetapi karena mereka tidak terlalu terbebani oleh kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Ini bukan berarti kamu harus berhenti berpikir dalam. Justru sebaliknya, kamu tetap menggunakan kecerdasanmu, tetapi kamu tidak membiarkannya menghentikanmu. Kamu menggunakan analisis untuk memperjelas arah, bukan untuk menunda langkah. Ada satu perubahan sederhana yang bisa kamu mulai, bukan dengan mengurangi berpikir, tetapi dengan memberi batas pada berpikir. Misalnya, kamu memberi waktu tertentu untuk menganalisis, dan setelah itu kamu harus mengambil tindakan, sekecil apapun itu. Dengan cara ini, kecerdasanmu tetap digunakan, tetapi tidak menguasai dirimu. Karena pada akhirnya, hidup tidak memberikan hasil kepada orang yang paling memahami, tetapi kepada orang yang paling konsisten, bertindak dengan arah yang benar. Sekarang coba pikirkan sesuatu yang selama ini kamu pahami dengan sangat baik, tetapi belum kamu jalankan. Mungkin itu tentang keuangan, mungkin tentang bisnis, mungkin tentang kebiasaan sehari-hari. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kamu belum benar-benar melakukannya. Apa yang sebenarnya menahanmu? Apakah kurangnya pengetahuan? Atau justru terlalu banyak pengetahuan tanpa tindakan? Jika kamu jujur, jawabannya seringkali bukan karena tidak tahu, tetapi karena belum bergerak. Di titik ini, kamu mulai melihat bahwa masalahnya bukan pada kemampuanmu, tetapi pada pola yang kamu ulang setiap hari. Dan pola ini bisa diubah. Jika kamu merasa bagian ini membuka sesuatu dalam dirimu, kamu bisa aktifkan notifikasi channel ini supaya kamu tidak melewatkan pembahasan seperti ini. Karena seringkali yang kita butuhkan bukan informasi baru, tetapi cara melihat hal lama dengan cara yang berbeda. Dan jika kamu ingin masuk lebih dalam, bukan hanya memahami, tetapi benar-benar membangun sistem berpikir yang lebih kuat dan stabil, kamu bisa bergabung sebagai member. Karena di sana, kita tidak hanya membahas konsep, tetapi bagaimana menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan nyata. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, di mana kamu akan melihat bagaimana kecerdasan bisa membuat seseorang terjebak dalam standar yang terlalu tinggi, dan bagaimana standar ini diam-diam menghentikan banyak potensi sebelum sempat berkembang. Ketika kecerdasan bertemu dengan standar yang terlalu tinggi, sesuatu yang terlihat seperti keunggulan bisa berubah menjadi beban yang tidak terlihat. Orang cerdas cenderung memiliki gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan. Mereka bisa membayangkan hasil yang ideal,
proses yang sempurna dan kualitas yang tinggi bahkan sebelum mereka memulai. Sekilas, ini terlihat seperti visi yang kuat. Tetapi, tanpa disadari, standar yang terlalu tinggi ini justru menjadi penghalang pertama untuk memulai. Mereka tidak ingin hasil yang biasa saja. Mereka tidak ingin terlihat setengah-setengah. Mereka ingin melakukan sesuatu dengan benar sejak awal. Dan karena itu, mereka menunda. Mereka merasa belum siap. Mereka merasa masih ada yang perlu diperbaiki sebelum mulai. Dan waktu terus berjalan. Inilah jebakan berikutnya. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka ingin terlalu sempurna di awal. Padahal dalam dunia nyata, hampir semua hal besar dimulai dari sesuatu yang jauh dari sempurna. Sementara itu, orang yang tidak terlalu terikat pada standar tinggi lebih mudah untuk memulai. Mereka tidak terlalu khawatir jika hasil pertama mereka tidak bagus. Mereka melihatnya sebagai bagian dari proses. Dan justru karena itu, mereka lebih cepat masuk ke dalam permainan. Perbedaan ini sangat halus, tetapi dampaknya besar. Karena dalam banyak hal, yang paling sulit bukan menyempurnakan, tetapi memulai. Sekarang bayangkan seseorang yang memiliki ide besar, rencana yang matang, dan pemahaman yang dalam, tetapi tidak pernah benar-benar melangkah karena merasa belum siap. Di sisi lain, ada seseorang dengan ide sederhana, tanpa banyak perhitungan, tetapi mulai lebih dulu. Dalam beberapa waktu, orang kedua ini akan memiliki sesuatu yang nyata. Mereka punya pengalaman, mereka punya hasil, mereka punya pelajaran. Sementara orang pertama masih berada di tahap berpikir. Dan semakin lama mereka menunda, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Karena sekarang bukan hanya tentang memulai, tetapi juga tentang ekspektasi yang semakin tinggi. Mereka merasa bahwa karena mereka sudah menunggu lama, hasilnya harus lebih baik. Dan ini membuat mereka semakin sulit untuk bergerak. Ini adalah lingkaran yang sering tidak terlihat. Standar tinggi menciptakan penundaan. Penundaan menciptakan tekanan. Tekanan menciptakan kebutuhan untuk hasil yang lebih sempurna. Dan akhirnya tidak ada yang dimulai. Di titik ini, penting untuk memahami bahwa standar tinggi bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah kapan standar itu digunakan. Jika digunakan di awal, ia menjadi penghambat. Tetapi jika digunakan setelah kamu mulai, ia menjadi alat untuk berkembang. Artinya, kamu perlu memberi dirimu izin untuk memulai dengan versi yang belum sempurna. Bukan karena kamu menurunkan kualitas, tetapi karena kamu memahami bahwa kualitas dibangun melalui proses, bukan dari awal. Ada satu perubahan cara berpikir yang sangat penting di sini. Daripada bertanya apakah ini sudah sempurna, kamu mulai bertanya, apakah ini sudah cukup untuk langkah pertama? Perubahan kecil ini bisa membuka banyak hal, karena fokusmu berpindah dari kesempurnaan ke kemajuan. Sekarang mari kita lihat sisi lain yang lebih dalam lagi. Orang cerdas juga seringkali memiliki kesadaran yang tinggi terhadap penilaian orang lain. Mereka tahu bagaimana sesuatu akan dilihat. Mereka bisa memprediksi kritik. Mereka bisa membayangkan bagaimana orang lain akan menilai hasil mereka. Dan tanpa disadari, mereka mulai menahan diri. Mereka tidak ingin terlihat gagal. Mereka tidak ingin terlihat kurang. Mereka ingin mempertahankan citra sebagai seseorang yang mampu. Ini adalah tekanan yang tidak selalu diucapkan, tetapi sangat terasa. Yang tekanan ini sering membuat seseorang memilih untuk tidak mencoba, daripada mencoba dan terlihat tidak sempurna. Sementara itu, orang yang tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain lebih bebas untuk bergerak. Mereka tidak terlalu terikat pada bagaimana mereka terlihat. Mereka lebih fokus pada apa yang mereka lakukan. Dan dari kebebasan inilah pertumbuhan terjadi. Sekarang coba lihat kembali dirimu sendiri. Apakah ada sesuatu yang kamu tahan bukan karena kamu tidak bisa, tetapi karena kamu ingin melakukannya dengan sempurna?
Apakah ada langkah yang kamu tunda karena kamu merasa belum cukup siap, belum cukup baik, atau belum cukup yakin? Jika iya, mungkin yang kamu butuhkan bukan lebih banyak waktu untuk berpikir, tetapi keberanian untuk memulai dengan apa yang sudah kamu miliki sekarang. Karena pada akhirnya, tidak ada titik di mana kamu akan merasa benar-benar siap. Kesiapan itu bukan sesuatu yang datang sebelum kamu mulai. Ia dibangun saat kamu berjalan. Dan disinilah kecerdasanmu bisa mulai digunakan dengan cara yang berbeda. Bukan untuk menahan dirimu, tetapi untuk mempercepat proses belajarmu setelah kamu mulai. Kamu tetap menganalisis, tetapi kamu menganalisis dari pengalaman nyata. Kamu tetap berpikir dalam, tetapi kamu berpikir berdasarkan sesuatu yang sudah kamu lakukan, bukan hanya sesuatu yang kamu bayangkan. Perubahan ini sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Jika kamu mulai melihat dirimu dalam bagian ini, kamu bisa tulis di komentar satu hal yang selama ini kamu tunda karena ingin sempurna. Kadang dengan mengakuinya, kamu mulai melepaskan tekanan itu. Dan jika kamu ingin terus melatih cara berpikir seperti ini, kamu bisa pastikan kamu berlangganan dan mengaktifkan notifikasi. Karena proses ini bukan tentang satu video, tetapi tentang bagaimana kamu terus memperbaiki cara kamu melihat dan menjalani hidupmu. Untuk kamu yang ingin melangkah lebih jauh, yang ingin benar-benar keluar dari pola lama dan membangun sistem berpikir yang lebih kuat, kamu bisa bergabung sebagai member. Karena di sana kita akan masuk lebih dalam, lebih praktis, dan lebih fokus pada bagaimana kamu bisa bergerak secara konsisten. Sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir, di mana semua ini akan dirangkum menjadi sesuatu yang bisa kamu pegang, bukan hanya sebagai pemahaman, tetapi sebagai arah yang bisa kamu jalani setiap hari. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Bukan karena ini adalah akhir dari pembahasan, tetapi karena disinilah semua yang sudah kamu dengar mulai berubah menjadi keputusan yang nyata. Karena sejujurnya, banyak orang sudah memahami hal-hal seperti ini. Mereka tahu bahwa terlalu banyak berpikir bisa menghambat. Mereka tahu bahwa menunggu sempurna itu berbahaya. Mereka tahu bahwa tindakan itu penting, tetapi tetap saja mereka tidak berubah. Dan alasan utamanya bukan karena mereka kurang cerdas, tetapi karena mereka tidak mengubah pola yang mereka ulang setiap hari. Coba lihat dengan jujur, pola apa yang paling sering kamu ulang? Apakah kamu lebih sering menganalisis daripada bertindak? Apakah kamu lebih sering menunda dengan alasan belum siap? Apakah kamu lebih sering mengejar kesempurnaan daripada kemajuan? Jika iya, maka bukan pengetahuan yang kamu butuhkan, tetapi keputusan untuk memutus pola itu. Perubahan tidak datang dari satu momen besar. Ia datang dari keputusan kecil yang diulang. Dan keputusan paling sederhana yang bisa kamu buat setelah ini adalah berhenti menunggu kondisi sempurna untuk mulai bergerak. Bayangkan jika mulai hari ini, setiap kali kamu merasa ingin menunda karena belum sempurna, kamu langsung mengambil satu langkah kecil. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna. Cukup satu langkah. Dalam beberapa hari, mungkin tidak terasa. Dalam beberapa minggu, mulai terlihat. Dalam beberapa bulan, hidupmu bisa berada di arah yang berbeda. Inilah yang sering tidak disadari, bahwa hidup tidak berubah karena satu keputusan besar, tetapi karena arah dari banyak keputusan kecil. Sekarang mari kita tarik semua yang sudah kita bahas menjadi sesuatu yang jelas. Orang cerdas gagal bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka terlalu sering terjebak dalam pikiran mereka sendiri. Mereka menunda karena ingin sempurna. Mereka ragu karena melihat terlalu banyak kemungkinan. Mereka berhenti karena takut kehilangan identitas sebagai orang yang benar. Dan semua itu bukan kelemahan yang tetap. Itu hanya pola yang bisa diubah. Kamu tidak perlu berhenti menjadi cerdas.
Kamu hanya perlu berhenti menggunakan kecerdasanmu untuk melindungi dirimu dari tindakan. Sebaliknya, kamu mulai menggunakannya untuk mendukung tindakan. Setiap kali kamu berpikir terlalu lama, kamu beri batas. Setiap kali kamu merasa belum siap, kamu ingat bahwa kesiapan datang setelah kamu mulai. Setiap kali kamu ingin sempurna, kamu ingat bahwa kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Jika kamu melakukan ini secara konsisten, sesuatu akan berubah. Bukan hanya hasilmu, tetapi juga caramu melihat dirimu sendiri. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang hanya berpikir, tetapi sebagai seseorang yang bergerak. Dan identitas baru ini akan memengaruhi semua hal dalam hidupmu. Cara kamu bekerja, cara kamu mengambil keputusan, bahkan cara kamu melihat uang dan peluang. Karena pada akhirnya, dunia tidak memberi hasil kepada orang yang paling banyak tahu. Dunia memberi hasil kepada orang yang paling banyak melakukan hal yang benar secara konsisten. Sekarang pertanyaannya sederhana, tetapi sangat penting. Setelah kamu selesai menonton ini, apa yang akan kamu lakukan berbeda? Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Apakah kamu akan kembali ke pola lama, atau kamu akan mulai dengan satu langkah kecil? Jika kamu benar-benar ingin melihat perubahan, jangan biarkan ini berhenti sebagai pemahaman. Jadikan ini sebagai titik awal. Ambil satu hal yang selama ini kamu tunda, dan lakukan sesuatu tentang itu hari ini. Tidak perlu sempurna. Yang penting, kamu mulai. Jika kamu sampai di titik ini, itu berarti kamu tidak hanya mencari hiburan. Kamu sedang mencari cara untuk berkembang. Dan itu sudah menunjukkan sesuatu tentang dirimu. Jika kamu ingin terus berada di jalur ini, pastikan kamu berlangganan channel ini dan aktifkan notifikasi, supaya kamu tidak melewatkan pembahasan seperti ini yang bisa perlahan mengubah cara kamu berpikir dan bertindak. Dan jika ada satu bagian dari video ini yang paling terasa untukmu, tuliskan di komentar. Karena ketika kamu menuliskannya, kamu memperkuat kesadaran itu dalam dirimu sendiri. Untuk kamu yang ingin melangkah lebih dalam, yang ingin benar-benar membangun pola pikir yang kuat, stabil, dan tidak mudah goyah, kamu bisa bergabung sebagai member. Di sana kita akan membahas lebih dalam, lebih praktis, dan membantu kamu menjaga konsistensi yang sering kali menjadi tantangan terbesar. Pada akhirnya, semua kembali ke satu hal sederhana. Kecerdasan tidak akan mengubah hidupmu jika tidak diikuti oleh tindakan. Tetapi tindakan, bahkan yang kecil, jika dilakukan dengan arah yang benar, bisa mengubah segalanya. Jadi mulai sekarang, berhenti menunggu menjadi siap. Mulai dengan apa yang kamu punya, dan biarkan proses membentuk dirimu menjadi lebih kuat.